Screen gue udah kelihatan belum ya? Udah. Ya, Bram, udah kelihatan, Bram. Udah kelihatan kan? Oke. Jadi kita akan ngebahas yang di kuisin tadi ya, teman-teman. Bentar. Di soal yang pertama tadi kan ada seekor semut berada pada permukaan fx-y adalah ini. Di titik 1,1, E. Ke arah mana semut harus bergerak agar ia naik paling cepat? Nah, di sini kita menggunakan konsep dari turunan berarah ya. Jadi konsep turunan berarah itu jika ada du f x y, maka turunan berarahnya adalah u vektor arah dikali dengan nabla f dari x, y. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini kita harus menurunkan terlebih dahulu fx-y yang telah ada di soal. Pertama kita menurunkan dulu terhadap x. Jadi nanti jawabannya jadi 2xy dikali e pangkat x kuadrat y. Lalu yang kedua diturunkan dengan y. Nanti akan mendapatkan x kuadrat e pangkat x kuadrat y. Nah, setelah mendapatkan ini, untuk mendapatkan arah di mana ia bergerak naik paling cepat, karena ini merupakan dot, perkalian dot, maka nabla fx, y harus jadi vektor arahnya harus searah dengan nabla fx, y. Karena bisa diuraikan jadi seperti ini. U kali nabla fx, y kali cos theta. Nah, agar nilai ini maksimum kan harus nilai ininya 1 kan. Maka dari itu U-nya ini harus searah dengan nabla fx, y. Maka dari itu kita harus nyari arah dari nabla fx, y. Buat arahnya dari nabla fx, y adalah memakai nabla fx, y dibagi dengan magnitudenya atau besar dari fx, y. Gini. Nah, tapi ini dimasukkan angka yang ada di soal yaitu 1,1. Berarti nabla f 1,1 per magnitudenya. Nah, magnitud dari fx, y. Nah, magnitud dari nabla fx, y, Mak. Untuk nabla f 1,1 kan kita masukin aja fx 1,1 ke dalam sini jadinya 2e. Terus kalau fy 1,1 masukin juga nanti ketemunya adalah e. Nah, berarti nabla f 1,1 adalah 2e, e. Terus buat magnitudnya bisa dicari dengan menggunakan vektor biasa ya. Mencari magnitud dari vektor biasa yaitu akar dari ini yang x dikuadratkan, 2e dikuadratkan ditambah dengan yang y dikuadratkan, yang e dikuadrat. Nah, nanti ketemunya adalah akar 5e kuadrat atau sama dengan e akar 5. Nah, maka dari itulah ini dibagi dengan e akar 5. Setelah itu didapatkan turunan atau arahnya yang agar dia naik paling cepat adalah ini dibagi e akar 5 adalah 2 per akar 5 dan juga e dibagi e akar 5 adalah 1 per akar 5. Jadi ini adalah arah agar naik paling cepat. Apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan gue tadi? Semoga udah paham ya. Biar gue bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah. Terus yang kedua tadi ngebahas tentang lamina. Lamina homogen bentuk segitiga dengan rapat masanya adalah 1. Terus dibatasi oleh y sama dengan x.
Y sama dengan min 2X dan X sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini, kita harus menggambar dulu daerah-daerahnya. Yang pertama kita tulis dulu rapat masanya adalah 1, terus Y sama dengan X, Y sama dengan min 2X, dan X sama dengan 2. Digambar dulu koordinat kartesiusnya. Terus kita gambar Y sama dengan X, kan berbentuk garis lurus gini. Ini adalah Y sama dengan X. Terus untuk Y sama dengan min 2X, kita buat garis lagi tapi agak ke sini, seperti ini. Ini adalah Y sama dengan min 2X. Terus yang terakhir ada X sama dengan 2 tuh kira-kira di sini, 2. Bentuknya garis vertikal. Nah, berarti kan daerahnya tuh adalah segitiga yang di sini kan ya? Daerah di sini. Maka dari itu kita bisa nyari masa pelatnya menggunakan rumus integral lipat. Sudah. Jadi pakai A adalah untuk menentukan masa pelat, pakai integral dari suatu daerah menggunakan rapat massa dA. Nah, bagaimana untuk daerahnya? Daerahnya itu kan ada daerah dari X sama daerah dari Y. Udah dari X-nya kan ini dari 0 sampai ke 2. Berarti ditulis di luar dulu 0 sampai ke 2. Yang Y kita lihat dari yang bawah ke atas. Jadi menggunakan Y dari Y sama dengan min 2X sampai ke Y sama dengan X. Berarti batasnya dari min 2X sampai Y sama dengan X. Dari si rapat massanya yaitu 1 dx, maaf. Karena ini terhadap Y berarti dy dulu, dx. Nah, baru kita hitung seperti biasa. Nanti ketemunya integral 0,2 terus Y, karena integral 1 kan Y. Terus batasnya dari min 2X sampai X dx. Nanti kan ketemunya masukin aja, ini kan integral 0,2X minus min 2X dx. Jadinya kan integral 0 sampai 2, 3X dx. 3-nya kita keluarin aja. Jadi 3 dikali integral 0 sampai 2 X dx. Lalu integral dari X dx kan X kuadrat per 2. Nah, maka 3 X kuadrat per 2 dari batasnya 0 sampai 2. Lalu kita masukin biasa aja. 2 kuadrat bagi 2, 4 per 2, dikurangi 0 kuadrat per 2 kan 0. Jadi jawabannya didapat adalah 3 dikali 4 bagi 2, yaitu 6. Ini untuk massanya. Lalu yang B, kita akan menentukan titik pusat massanya. Titik pusat massa. Untuk titik pusat massa, kita mencari terlebih dahulu momen massanya, yaitu ada MY dan juga MX. Yang pertama ada MY. MY ini dicari dengan mengalihkan si rapat massa dengan X. Jadi seperti ini, integral D X rapat massa dA. Untuk mencari MY-nya, sama seperti tadi daerahnya masih sama, 0 sampai 2. Terus min 2X sampai X. Terus, tapi bedanya ini dikali X. Jadi kan berarti 1 dikali X kan X. Berarti ini X dy dx. Lalu menjadi integral 0 sampai 2. Karena X dianggap konstanta pada integral yang pertama, maka hanya ada X dikali Y. Ini kan Y terus batasnya adalah min 2X dan X sama kayak yang tadi.
Terus ketemunya adalah integral 0 sampai 2 x dikurangi minus 2x, nanti 3x, jadinya 3x kuadrat dx. Terus 3-nya bisa dikeluarin, dikali integral 0 sampai 2 x kuadrat dx. Lalu tinggal diintegralkan seperti biasa, jadi 3 dikali x pangkat 3 per 3 dengan batasnya adalah 0 sampai 2. Ini adalah 3 dikali 8 per 3 dikurangi 2 pangkat 3, dikurangi 0 pangkat 3 per 3. Atau sama aja jawabannya adalah 8. Lalu untuk momen terhadap x-nya, bedanya adalah kalau terhadap x kita dikali dengan y. Kalau dikali dengan y berarti y dikali rapat massa kali dA. Masih sama daerahnya 0 sampai 2, min 2x sampai x dari y dikali 1. Berarti y dy dx. Integral 0 sampai 2. Nah ini y-nya diintegral, jadinya y kuadrat per 2. Dengan batasnya min 2x sampai x. dx jadinya adalah integral 0 sampai 2 dari x kuadrat per 2 min 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat bagi 2 adalah 2x kuadrat ya. Minus 2x dikuadratkan 4x kuadrat dibagi 2 dari dx. Maka integral 0 sampai 2 ini kan berarti minus 3 per 2x kuadrat kan. Berarti kita keluarin aja minus 3 per 2-nya. Minus 3 per 2 x kuadrat dx. Jadinya minus 3 per 2, x kuadratnya diintegral jadi x pangkat 3 per 3 dengan batasnya 0 sampai 2, berarti jadi minus 3 per 2 dikali 8 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3 kan 0, berarti sisa ini min 3 per 2 dikali 8 per 3 kan min 24 per 6 atau 12 per 3 berarti min 4. Minus 4. Nah, karena ini tadi soal adalah titik pusat massanya adalah X bar, ini adalah MY dibagi dengan M. Kita dapat di soal nomor A yaitu 6. X barnya atau titik pusat massa di sumbu X-nya adalah 4 per 3. Lalu untuk mencari Y bar adalah momen terhadap X dibagi dengan M. Berarti MX tadi kita dapat min 4 dibagi dengan 6 adalah minus 2 per 3. Maka didapatkan titik pusat massanya adalah 4 per 3, minus 2 per 3. Jadi apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan saya, teman-teman? Bram, gue mau nanya Bram. Iya, apa Zak? Yang coba ke bawah. Yang mana Zak? Yang itu yang MYMX gimana tuh di Bram? Jadi kan bentar. Gue pastiin dulu.
Jadi kalau momen terhadap sumbu X, MX, itu buat nyarinya tuh harus dicari pakai integral lipat dari Y dikali rapat massa. Nah, kalau nyari momen terhadap Y atau MY itu malah dikali sama X-nya. Jadi X dikali rapat massanya. Tapi kalau rumusnya dari X bar sama Y bar ini kan titik pusat massa nih. Rumusnya tuh momen terhadap sumbu Y dibagi dengan massa. Kalau Y bar, titik pusat massa yang di sumbu Y, momen terhadap sumbu X dibagi dengan massanya. Gitu, Za. Gimana, Za?